Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bekas Tobi Channel, membahas seputaran ciri-ciri sepatu original dan perbandingan dengan sepatu yang KW, khusus di sepatu bekas atau second, namun bisa juga dipraktekkan di sepatu yang baru. Oke teman-teman, di konten kali ini saya akan membahas terkait perbedaan ciri-ciri sepatu yang ori dan KW di sepatu Nike Daybreak teman-teman. Saya akan tampilkan contoh foto tagnya dan sepatunya di layar video. Teman-teman perhatikan dan bisa juga dipraktekkan ya, atau dicek apakah sesuai informasi tagnya dengan sepatunya. Teman-teman perhatikan ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini sepatu Nike Daybreak. Di atas ini foto tagnya, teman-teman bisa lihat. Dan foto ini, contoh foto ini ya, ini saya ambil dari store yang menjual sepatu bekas di Instagram, dan ini fake teman-teman. Namun di konten ini saya akan mempraktekkan kepada teman-teman bagaimana caranya agar kita tahu bahwasanya sepatu ini fake teman-teman, baik dari segi tag dan dari ciri-ciri sepatunya. Pertama-tama teman-teman cek dulu informasi terkait nomor kode tag di sepatunya. Permulaan teman-teman cek di website yang fungsinya untuk memeriksa informasi nomor kode UPC yang terdapat di tag sepatu ini. Ini nomor kode UPC-nya saya akan sebutkan teman-teman, ucapkan atau bacakan, adalah UPC 0019315169-nya 4 kali 2. Dan ini saya coba memeriksanya di beberapa website pemeriksaan kode nomor UPC ya teman-teman. Yang pertama saya coba di website Barcode Lookup, dan sudah saya screenshot. Saya akan tampilkan screenshotannya di layar video. Teman-teman bisa melihatnya di sebelah sini. Di website Barcode Lookup ini dia menunjukkan informasi dari bentuk fisik atau tipe sepatu yang berbeda dengan contoh di sepatu di awal video ini yang kita periksa teman-teman. Di sini dia menunjukkan tipe sepatu memang sepatu Nike Daybreak, namun warnanya berbeda teman-teman. Di sini dia warna black teman-teman, hitam, atau iron gray, red, black, summit white. Nah teman-teman, ini kombinasi warna yang terdapat di sepatu ini ya. Di sini disebutkan Nike Women's Daybreak Casual Shoes Iron Gray Track Red, Black, Summit White. Itu warnanya. Dan saya akan tampilkan screenshotannya kembali untuk keterangan dari website ini ya, Barcode Lookup, yang menerangkan informasi nomor kode UPC 193151694 di bawahnya. Jadi saya scroll ke bawah dan sudah saya screenshot juga. Teman-teman perhatikan screenshotan yang akan saya tampilkan di layar video. Di sini disebutkan keterangannya, teman-teman bisa baca juga. Di sini untuk model ya teman-teman, untuk model sepatu teman-teman bisa lihat ya. Untuk model sepatunya ini CK235101. Dari kode nomor UPC yang saya cek di website Barcode Lookup ini, ternyata nomor kode model sepatunya atau kode style sepatu tersebut berbeda dengan apa yang ditunjukkan di website Barcode Lookup ini. Kalau seperti contoh yang di awal teman-teman, dia itu model sepatunya akan saya tampilkan dulu kepada teman-teman kembali ya. Dan ini dia
Ini sepatunya berbeda kan, kalau di website Barcode Lookup tadi itu warna dia menunjukkan warna hitam, sedangkan di sini dia warna coklat kombinasi hitam, green dan warna coklat ya, khususnya di bagian depan. Dan di sini nomor kode stylenya atau nomor kode model sepatunya adalah CK2351-700. Saya ulang, CK2351-700 teman-teman. Sedangkan yang informasi di website Barcode Lookup, teman-teman bisa perhatikan kembali informasi ini ya di website Barcode Lookup terkait dengan nomor kode UPC yang terdapat di dalam tag tersebut, dan di sini informasinya bisa kita lihat ya di website Barcode Lookup yang fungsinya itu memeriksa informasi dari nomor kode UPC. Di sini ditunjukkan untuk model sepatu dari nomor kode UPC tersebut adalah CK2351-001. Artinya berbeda teman-teman. Walaupun nomor kode modelnya sama CK2351, namun untuk 3 digit di belakangnya ini menunjukkan nomor kode untuk warna sepatu teman-teman. Yang di awal itu contohnya adalah 700, dan yang ini informasi yang sesuai dengan nomor kode UPC di teks sepatu tersebut adalah 001. Yang fake tadi itu atau contoh yang tadi yang kita periksa dari nomor kode OPC-nya, dia warnanya putih, coklat, dan green, dengan nomor kode warnanya adalah 700. Sedangkan yang ini black ya teman-teman, black, summit white, dan yang lain-lain kombinasi juga. Di sini dia itu nomor kode warnanya adalah 001. Artinya tidak sinkron yang di tag sepatu tersebut. Seperti ini ya teman-teman, saya tampilkan kembali. Di sini nomor kode UPC dan nomor kode style ini tidak sinkron teman-teman. Dari segi warna, pertama tidak sinkron teman-teman untuk jenis tipe warnanya. Artinya nomor kode UPC ini yang terdapat di tag sepatu ini bukan punya atau tidak sesuai dengan nomor kode stylenya CK2151-700, tidak sesuai teman-teman. Oke. Kemudian tidak di satu website ini saya di awal sudah menyebutkan, saya sudah mengecek nomor kode UPC sepatu ini di beberapa website. Di konten kali ini saya memeriksa nomor kode UPC ini di 2 website yang berbeda teman-teman, tapi fungsinya tetap sama untuk memeriksa informasi kode nomor UPC yang terdapat di tag sepatu tersebut, sepatu ini ya. Dan saya mencobanya di website UPC Item DB teman-teman. Dan ini screenshotannya sudah saya tampilkan ya di layar video. Teman-teman bisa baca ya, mudah-mudahan kelihatan tulisan-tulisan yang terdapat di website ini ya, screenshotan ini. Di sini untuk model sepatunya benar CK2351, cuman dia tidak menyebutkan nomor kode warna sepatu tersebut teman-teman. Tampilan warna sepatu ini, sepatu Nike Daybreak ini sama dengan di website Barcode Lookup, sama-sama warna hitam teman-teman. Di sini pertama dia berbeda dengan contoh sepatu yang kita periksa sekarang. Dengan nomor kode tagnya itu berbeda. Di sini ditunjukkan sepatunya warna hitam. Kemudian teman-teman bisa baca ya di keterangan di atas di nomor 2. Di sini disebutkan size di sepatunya. Di sini size sepatunya 9.0. Dan artinya informasi ini tidak sesuai juga dengan informasi yang terdapat di tag sepatu seperti contoh di awal teman-teman. Dan saya tampilkan ya contoh tag sepatunya di awal di sini. Teman-teman bisa lihat lagi di sini disebutkan untuk size di sini 7 di atas, paling atas teman-teman. Di tagnya itu ada tulisan US 7, sedangkan di website nomor ini di website UPC Item DB
untuk pengecekan nomor kode UPC di tag sepatu ini. Di situ disebutkan tadi size-nya 9.0 sedangkan di sini 7, teman-teman. Jadi ini berbeda informasi yang terdapat di dalam nomor kode UPC di tag sepatu ini berbeda dengan informasi yang sesungguhnya. Dan warna dari sepatu ini juga teman-teman berbeda ya. Ini tidak sesuai dengan kode style di dalam sepatu ini, atau kode model sepatu ini berbeda dengan warna asli dari sepatu sesuai dengan nomor informasi nomor kode tag di sepatu ini. Dan saya akan tampilkan di layar video untuk contoh di kedua sepatu yang fake dan yang orinya. Teman-teman bisa perhatikan foto yang akan saya tampilkan di layar video, dan saya juga sudah tandai dengan panah berwarna merah untuk teman-teman bisa melihat perbedaannya di mana, atau ciri-ciri keoriginalannya ini di mana. Teman-teman perhatikan dan dengarkan penjelasan dari saya. Oke teman-teman, ini dia contoh dari kedua sepatu Nike Daybreak. Yang original fotonya ada di posisi sebelah kiri atas, dan yang fake atau KW posisinya ada di sebelah kanan bawah. Sudah saya tandai dengan panah berwarna merah yang harus teman-teman ketahui perbedaan atau ciri-ciri keoriginalan dari sepatu ini. Yaitu teman-teman bisa lihat yang original terlebih dahulu, yaitu pada ini ya, bentuk jahitan yang berada di bagian kerah dan yang membelah bagian panel samping. Untuk yang ori, bagian kerah untuk teknik jahitannya ini seperti membentuk gembungan. Teman-teman bisa lihat dia ini sangat rapi teman-teman, dan besar atau lebar jahitannya di bagian kerahnya itu seimbang teman-teman. Yang membelah ekor logo swooshnya ya, atau logo checklistnya, teman-teman bisa lihat. Kemudian teman-teman bisa perhatikan juga logo atau ini di logo swoosh yang terlihat ada jahitan atau garis yang membelah logo swoosh atau kepala logo swoosh atau kepala checklistnya. Teman-teman bisa lihat ya, dia ini belahannya atau garis yang membelah ke logo swoosh di bagian tengah panel ini dari bahan yang berwarna coklat di bagian list depan di panel samping sampai pada hampir pertengahan bagian desain jahitan yang keras sepatu teman-teman. Sedangkan teman-teman bisa lihat di bagian atau di sepatu yang fake, teman-teman bisa lihat ya jahitan yang di keras sepatu yang membelah ekor logo swoosh di sepatu ini. Di sini bagian bawahnya ini yang membelah ekor logo swooshnya ini melebar teman-teman. Terlalu melebar, tidak seperti yang ori. Dia lebarnya ini tidak terlalu lebar dan sesuai rapi teman-teman. Besarnya rapi, ketebalan di keras sepatunya itu rapi. Sedangkan yang fake ini terlalu lebar teman-teman, atau bagian bawahnya lebih besar atau menganga. Baru kemudian teman-teman perhatikan garis tengah atau jahitan di bagian panel tengah yang membelah juga logo swooshnya. Teman-teman bisa lihat jarak belahannya ya teman-teman, sesuai dengan arahan tanda panah yang sudah saya berikan dalam contoh di video ini, contoh foto di video ini. Belahannya ini sampai pada ini kerah bagian tumit belakang yang berbahan warna hijau teman-teman. Sedangkan yang original dia tidak sampai pada kerah bagian tumit, desain kerah tidak sampai desain kerah, dia hanya sampai di hampir di bagian tengah pada desain kerah sepatu bagian panel sampingnya, namun tidak sampai desain kerah atas belakang atau tumit sepatunya, sesuai dengan arahan tanda panah yang sudah saya tandai di kedua contoh foto di dalam video ini.
Oke, teman-teman, itu tadi ya salah satu ciri-ciri di bagian panel samping dari segi jahitan. Jadi jahitannya berbeda dari kedua sepatu ini, yang ori dan yang fake itu berbeda teman-teman. Sesuai dengan contoh yang sudah saya beri tanda dalam foto tadi ya, keduanya. Kemudian saya akan tampilkan berikutnya perbedaan dan ciri-ciri keoriginalan dari sepatu ini, sepatu naik daybreak. Di layar video teman-teman perhatikan dan dengarkan penjelasan dari saya. Oke teman-teman, ini bagian atau pandangan dari depan dari kedua sepatu ini ya. Yang ori itu di sebelah kiri contoh fotonya, dan yang fake atau KW contoh fotonya ada di sebelah kanan. Sudah saya tandai juga dengan panah berwarna merah di kedua sepatu ini. Yang pertama, teman-teman perhatikan di bagian lidah sepatu ya, ada logo atau di tong sepatunya ada logo Nike. Yang harus teman-teman perhatikan sesuai dengan arahan tanda panah dalam contoh foto di video ini adalah warna di tulisan Nike-nya teman-teman, atau logo Nike di lidah sepatu bagian luarnya atau tong. Di sini yang original dia menggunakan warna orange namun sedikit lebih mudaan teman-teman. Dan warna hijau yang terdapat di logo atau di bagian lidah sepatu ini, yang original ini lebih tua warna hijaunya. Sedangkan yang di sepatu yang KW warna tulisan Nike dan warna hijau backgroundnya di bagian lidah sepatunya, warna orange-nya ini terlihat sedikit lebih tua dibandingkan dengan yang ori, dan warna hijaunya dia ini terlalu muda teman-teman. Dan kemudian teman-teman bisa perhatikan tanda panah yang kedua di bagian tali sepatu ya, di depannya bagian toe box di depannya itu sesuai dengan arahan tanda panah yang sudah saya berikan dalam kedua sepatu ini, yaitu desain jahitannya. Kalau yang fake teman-teman bisa perhatikan dia sedikit lebih lebar untuk tingkat kerapian jahitannya atau jenis jahitannya atau cetakan jahitannya. Di sepatu yang KW ini dia sedikit lebih lebar, ada rongga kelihatannya seperti membentuk balok atau persegi panjang, dan tidak terlalu rapi ya untuk teknik jahitannya. Kemudian teman-teman perhatikan di bagian sepatu yang original, dia ini lebih pipi ya untuk ketebalan jarak jahitannya, dan kemudian jahitannya sendiri lebih rapi teman-teman. Jadi di sini perbedaannya di kedua sepatu ini ya, di bagian tong atau tali sepatu. Oke teman-teman, itu tadi ciri-ciri berikutnya di kedua sepatu ini, yang ciri-ciri yang ori dan yang KW. Teman-teman bisa perhatikan di bagian lidah sepatunya atau dekat tali sepatunya, di bagian logo, dan teknik kerapian jahitan di bagian depan tali sepatu. Kemudian yang terakhir juga untuk ciri-ciri fisik di sepatu ini, dan ini termasuk hal yang paling penting juga untuk mengetahui ciri-ciri keoriginalan dan perbandingan atau perbedaan dengan sepatu yang KW-nya. Teman-teman perhatikan contoh foto yang akan saya tampilkan di layar video dan dengarkan penjelasan dari saya. Oke teman-teman, ini adalah contoh foto yang terakhir di bagian heel counter atau tumit sepatu. Yang original fotonya di sebelah kiri, yang KW atau fake fotonya di sebelah kanan. Di sini bisa teman-teman bandingkan ya, kelihatan perbedaannya dari desain daripada heel counter atau tumit bagian belakang sepatu ini. Yang pertama yang harus teman-teman perhatikan yaitu bagian tapak atau outsole yang terlihat dari tumit ya, belakang, pandangan dari belakang. Yang original itu bagian tapak atau tumit belakangnya, dia kalau dilihat dari belakang dia lebih ini ya, maksudnya dia itu lebih naik untuk tumit belakang sepatunya itu lebih naik ke atas, jadi sehingga kelihatan teman-teman. Sedangkan yang KW teman-teman bisa perhatikan tumitnya itu tidak ke atas, tidak naik ke atas, jadi tidak terlalu lihat seperti rata biasa saja. Kemudian lihat pola desain di bagian bahan suede yang berwarna coklatnya. Untuk yang
original dia lebih rapi, teman-teman bisa lihat di lem-lemannya juga desainnya dan potongan desainnya itu lebih rapi teman-teman. Sedangkan yang fake atau yang KW teman-teman bisa lihat dari potongannya sendiri, dia tidak terlalu apa ya teman-teman, terlalu monoton lah, terlalu monoton. Dan kemudian lihat di bagian lem-lemannya juga, untuk desainnya sendiri ini tidak rapi teman-teman, agak-agak sedikit keluar dari pola yang sebenarnya. Kemudian teman-teman perhatikan kera bagian atas yang berwarna hijau teman-teman, bagian tumit ya, tumit belakang di bagian atasnya, yaitu pada kera yang berwarna hijau. Ya, teman-teman bisa bandingkan sendiri dari tingkat warna teman-teman, tingkat warnanya. Yang original ini di warna hijaunya dia lebih tua, sedangkan yang fake warna hijaunya sedikit lebih muda. Dan kemudian teman-teman perhatikan desainnya teman-teman. Yang original ini desainnya bagian kera atas yang berwarna hijau lebih rapi teman-teman, lebih rapi. Jahitannya pun lebih rapi, desainnya atau potongan polanya lebih rapi. Sedangkan yang fake atau yang KW, lihat sendiri untuk potongan pola bagian kera atas yang berwarna hijau ini tidak terlalu rapi teman-teman, agak abstrak sedikit kayaknya untuk polanya sendiri. Berbeda ya teman-teman. Untuk tingkat teknik kerapian jahitannya pun yang fake ini terlalu agak sedikit lebih kurang rapi, gara-gara desain potongannya ini tidak rapi. Jadi tingkat kerapian teknik jahitnya juga mengikuti pola, jadi sehingga keduanya atau desain belakangnya ini tidak sempurna teman-teman. Jadi di sini perbedaannya di bagian heel counter atau tumit belakang sepatunya. Kalau untuk warna di bahan suede di bagian ini ya, keseluruhan warna coklatnya ini, karena sepatu ini fake, bisa jadi warnanya pudar teman-teman, bisa jadi warnanya pudar. Jadi sehingga saya tidak bisa menjamin, walaupun kelihatan di kedua foto ini berbeda ya warnanya, tapi karena ini fake, karena ini second, saya tidak bisa menyebutkan warna ini berbeda, karena kalau second bisa saja dia warnanya luntur atau pudar teman-teman. Oke teman-teman, demikian itu perbedaan. Yang terakhir, hal yang paling penting juga yang harus teman-teman ketahui untuk ciri-ciri fisik dari sepatu ini ya, sepatu Nike Daybreak, adalah di bagian heel counter atau tumit belakang sepatunya. Mudah-mudahan konten ini, ciri-ciri dan perbedaan sepatu Nike Daybreak yang ori dan yang fake, teman-teman dapat memahaminya, bagaimana cara untuk memeriksa keoriginalan dari informasi tag dan ciri-ciri fisik sepatunya. Semoga teman-teman dapat memahami dan bisa dipraktikkan kalau teman-teman punya sepatunya atau mau beli sepatu ini. Mohon maaf juga kalau ada kekeliruan, kesalahan dari apa yang sudah saya terangkan atau saya ucapkan. Kalau ada kalimat-kalimat yang belibet, mohon maaf, harap maklum saja teman-teman. Kemudian support terus channel ini dengan cara di like, di share, dan tentunya di subscribe teman-teman. Terima kasih lagi saya ucapkan. Kita akan bertemu di konten atau video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.